Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang istiqomah mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Qari'ah, yakni artinya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, wa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, dalam kurung senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu?
narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Jadi bila kita pahami di dalam sudut pandang syariat, bila kita pandang dalam sudut kemanusiaan, bila kita artikan, kita terjemahkan, kita tafsirkan menurut kemanusiaan, maka hari kiamat yang dimaksud itu ya hari kiamat yang belum datang. Nerakanya belum datang, surganya belum datang, yang sudah diceritakan di surat Al-Qari'ah ini mengandung apa itu kiamat, apa itu timbangan, apa itu neraka dan surga. Mari kita kaji secara mutasabbihatnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Jadi sebenarnya hari kiamat itu sesungguhnya sudah terjadi. Kiamat apa yang sudah terjadi? Bukan kiamat kubro, akan tetapi kiamat sugro, kiamat kecil, kiamat yang pertama. Kapan hari kiamat sugro itu datang? Ketika manusianya bangkit, yakni ketika detik-detik akil balik tiba. Itulah permulaan kiamatnya kebesaran Allah, kiamatnya wujudullah, kiamatnya uripe Allah, kiamatnya kerajaan Allah diambil alih oleh wujud manusianya, hidupnya Allah diambil alih oleh hidup manusianya, kuasa Allah diambil alih oleh kuasa manusianya, kerajaan Allah diambil alih oleh kerajaan manusianya di tiap-tiap hati manusianya, sejak datangnya detik-detik akil balik hingga setua ini. Berarti sesungguhnya kiamat itu sudah datang. Setelah kiamat itu datang, maka manusia semuanya mati. Maknanya mati itu di sisi manusianya ya matinya badan. Akan tetapi di sisi Allah bukan matinya badan, akan tetapi matinya hati, mati jiwanya, mati imannya, mati takwanya kepada Tuhannya. Kenapa dikatakan mati? Karena manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada Tuhannya. Karena manusia lebih wujud sendirian di dalam hatinya daripada wujud Tuhannya. Itulah yang dikatakan hati yang mati sehingga keras melebihi kerasnya batu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi setelah kematian diri manusianya saat detik-detik akil balik tiba, manusia seperti laron berterbangan ke sana kemari mencari Tuhannya. Apakah Tuhan yang dicari manusia? Yakni hubbud dunya, cinta manusianya kepada dunia. Itulah manusia ibaratkan laron-laron yang berterbangan.
berhamburan demi apa? Mencari cinta-cinta yang selain Allah, urusan-urusan dunia, urusan-urusan kebanggaan, urusan-urusan kehormatan, urusan-urusan kemuliaan. Itulah manusia berterbangan bagaikan laron. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apa makna gunung-gunung yang dihambur-hamburkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan? Manusia dengan kebesarannya, manusia dengan ilmu-ilmunya, manusia dengan ibadah-ibadahnya, manusia dengan pangkat-pangkatnya, manusia dengan jabatan-jabatannya dihambur-hamburkan. Itu maknanya apa? Tak ada gunanya, alias sia-sia saja apa yang dilakukannya. Sholatnya dihambur-hamburkan, ibadahnya dihambur-hamburkan, shalawatannya dihambur-hamburkan, berdoa, duha, tahajudnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya dihambur-hamburkan kepada siapa? Kepada hawa nafsunya sendiri. Karena manusianya tidak bertuhan di dalam hatinya, kecuali mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya yang lebih wujud, di dalam hati manusianya yang lebih hidup daripada kewujudan dan daripada kehidupan Tuhannya di hati manusia. Maka semua yang dilakukan, manusia merasa besar diri seperti gunung-gunung, maka terhambur-hamburlah apa yang dilakukannya karena tidak bertuhan di dalam kehidupannya. Wa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Apa maknanya? Adapun mereka yang berat timbangan kebaikannya, yakni orang-orang yang sudah kembali kepada kebaikan Tuhannya. Selama ini kebaikan di sisi manusianya kan versi manusia. Menurut manusia kebaikan itu ya ibadah-ibadah atau mengerjakan syariat-syariat agamanya, apapun agamanya, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, apapun nama agamanya. Di dalam semua agama itu terdapat aturan-aturan atau syariat-syariat agama. Dikira manusia yang baik itu adalah manusia yang menjalankan aturan-aturan agamanya, yakni agama versi hawa nafsunya sendiri. Jadi manusia disibukkan dengan aturan-aturan kemanusiaan sendiri daripada disibukkan dengan aturan-aturan ketuhanan. Akhirnya setiap agama atau akhirnya setiap golongan atau aliran merasa dirinya yang paling benar ajarannya. Adapun orang-orang yang berat timbangannya itu yaitu orang-orang yang sudah kembali kepada hakikat kebaikan. Apa hakikat kebaikan di sisi Allah? Bukan sholat, bukan zakat, bukan ibadah, bukan zikiran, bukan sholawatan, bukan tahajudan, bukan sholat duha, puasa, haji dan sebagainya. Adapun kebaikan manusia di sisi Tuhannya adalah
ketika manusianya rela, ridho kembali kepada Tuhannya, inilah kebaikan di sisi Allah. Maka seluruh apapun yang dikerjakan, sholatnya, ibadahnya, duhanya, tahajudnya, puasanya, hajinya, dan semua apa yang dilakukan pasti bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Ketika manusianya sudah masuk Islam, agamanya Allah, itulah kebaikan di sisi Allah. Jadi ketika Allahnya masih gaib, ya semuanya keburukan. Akan tetapi bila manusianya yang sudah gaib, Allahnya yang wujud, Allahnya yang hidup, Allahnya sebagai Tuhan bagi dirinya di hatinya, inilah yang dimaksud kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Yang jadi Tuhan ya Allah sendiri. Itulah kebaikan-kebaikan manusia, dan itulah timbangan yang berat kebaikan di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya sudah rela, sudah ridho dijaga Tuhan. Manusianya sudah rela, sudah ridho diatur Tuhan, dipelihara Tuhan, dicukupi Tuhan. Itulah kebaikan-kebaikan di sisi Tuhannya. Maka ketika manusia di dalam lingkup kebaikan Tuhannya, maka pasti innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya, dan pula tidak bersedih hatinya. Kenapa? Karena manusianya sudah berada di dalam ahlillah, orang-orang yang sudah kembali hatinya kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, hingga ia di dalam kehidupannya merasa selalu puas dengan apapun yang diberikan Allah. Puas dengan kodok dan kodar yang berlaku kepada manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah bertemu dengan kiamat yang kedua, kiamat kubro. Ketika kiamat kubro manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka yang ada hanyalah Tuhannya. Kebahagiaan di sisi Tuhannya lah yang dirasakan bagi orang-orang yang sudah kembali di sisi Allah. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Apa sih neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu ya hawa nafsumu dewe-dewe. Itulah api. Neraka hawiyah itu ya hawa nafsu manusianya sendiri-sendiri. Maka ringanlah timbangannya. Bagaimana mungkin bisa berat timbangannya, sedangkan imannya, akidahnya, kepercayaannya kepada Tuhannya tak ada. Manusia yang berada di dalam hawiyah ini hanyalah orang-orang yang hanya mempersekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Itulah neraka hawiyah itu
Berarti neraka dan surga katanya diceritakan besok adanya. Tapi kenyataan dalam Al-Quran sudah tertera. Kenapa hari kiamat surga, neraka itu tak akan pernah bisa dibayang-bayangkan oleh manusia. Bila manusianya membayang-bayangkan, bayangannya ngawur, bayangannya sesuai hawiyahnya, bayangannya sesuai hawa nafsunya sendiri. Dikira api itu api seperti apinya korek. Bila api itu api seperti apinya korek, yang manusia disiksanya tidak lama. Dibakar 1 jam saja sudah hancur. Akan tetapi api di sisi Allah itu abadan abada, puluhan tahun sejak detik-detik akil balik kita rasakan hingga setua ini, yakni neraka hawiyah, hawa nafsu yang panas ini. Berarti neraka dan surga itu kapan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, relakan, kembalikan hak-hak cipta-ciptamu yang engkau aku sebagai milikmu selama ini. Hartamu, tahtamu, jabatanmu, ilmumu, amalmu, bahkan hidup dan badanmu, relakan, ridhokan, pulangkan, kembalikan kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Itulah kita bisa merasa tenang, kita merasa bahagia bila hak ciptanya Allah, amanahnya Allah sudah kita kembalikan. Itulah taubat itu, itulah masuk Islam itu, itulah pahala itu, itulah kebahagiaan itu, dan itulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Bila manusianya masih wujud di dalam hatinya, bila manusianya masih hidup di dalam hatinya, bila manusianya masih berkuasa di dalam hatinya, berarti Allahnya masih gaib, berarti jauh dari inna dina indallahil Islam. Wadkhuli fi ibadi. Ketika sudah dikembalikan semua hak ciptanya Allah kepada Allah dengan rela, dengan ridho, maka manusia itu akan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang mengabdi. Itulah yang dimaksud mengabdi itu. Itulah yang dimaksud menyembah itu, mempersembahkan apa-apa yang bukan milik kita, mengabdikan semua hal yang bukan milik kita. Jadi bukan mengabdi itu seperti mengabdinya orang nyembah arca, orang nyembah berhala, orang yang menggerak-gerakkan badannya. Bukan itu menyembah dan mengabdi di sisi Allah itu. Ketika dipasrahkan kembali hidup dan badannya, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah surganya Allah yang benar-benar surga itu. Tapi yang kita angan-angankan, tapi yang kita damba-dambakan selama ini bukan surganya Allah, tapi surganya iblis yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Intan permata, emas, bangunan rumah yang dari intan permata, makanan-makanan yang serba enak, mobil-mobil mewah, perempuan-perempuan cantik. Semua ini kan kesukaannya hawiyah, hawa nafsu
yang panas. Itulah tempat pembakaran. Selama ini kita mengidam-idamkan tempat pembakaran daripada menyelamatkan diri dari kebakaran itu. Kita lebih memilih surganya setan daripada surganya Allah. Maka dari itu surga dan neraka manusia takkan pernah bisa membayang-bayangkan kecuali Allah. Surganya Allah dan nerakanya Allah sudah kita bahas di surat Al-Qari'ah ini. Di surat yang lain kita buktikan bahwa keberadaan kiamat, keberadaan surga, keberadaan neraka itu saat manusianya masih hidup, bukan nanti bila manusianya sudah mati. Bila manusianya sudah mati, sudah tidak ada acara lagi. Coba Anda hayati dulu sebelum Anda ada rencana apa Anda? Anda dulu sebelum Anda belum ada di dunia ini, belum wujud, belum diadakan di dunia ini, apakah Anda punya acara dan rencana? Tak ada apa-apa, kosong. Akan tetapi awal dan akhir ya sama. Dulu dan nanti ya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ya sama. Datang dari Allah ya kembali kepada Allah. Mari kita buktikan lagi di dalam surat Al-Ghafir, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46. Saya langsung baca artinya. Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat perintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Siapakah kaumnya Fir'aun itu? Kaumnya Fir'aun itu yang hatinya sama persis dengan Fir'aun, yang mana di dalam hatinya lebih wujud, lebih hidup diri manusianya daripada wujud dan hidup Tuhannya. Itulah kaumnya Fir'aun, hatinya sama dengan Fir'aun. Akan tetapi bila hati para nabi dan para rasul telah dicontohkan, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Berarti di dalam hati Muhammad itu ada siapa? Ada Muhammadnya atau ada Allahnya? Itulah hatinya para nabi, beda dengan kaumnya Fir'aun, yakni yang masih wujud diri manusianya dan menggaibkan Tuhannya. Saya ulang lagi, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Nah, berarti neraka itu kan pagi dan petang. Pagi dan petang, siang dan malam, manusianya disiksa terus dengan urusan-urusan mikirno dunya, panas, neraka hawiyah. Berarti neraka itu sekarang apa? Besok. Kalau manusianya sudah tidak ngerti apa-apa, ya terserah. Kalau mau apa? Pakai akal sehat, akal Anda pakailah. Karena akal itu diberikan Allah untuk Anda berpikir. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Kapan kiamatnya? Ya ketika di dalam kiamat sugro. Ketika detik-detik akhir balai, itulah kiamat sugro, yang mana kerajaan Allah dirampas, diambil alih oleh manusianya. Kiamat sudah, Allahnya kiamat, tidak berlaku lagi. Wayang yang sudah tak butuh dalangnya. Kenapa? Dalangnya rawujud. Yang lebih wujud di dalam hati manusianya wayangnya daripada dalangnya.
Itulah yang dimaksud kiamat sugro itu. Akhirnya ditunjukkanlah neraka itu pada pagi dan petang, siang dan malam, selalu hati ditakut-takuti dengan dunia. Besok aku makan apa ya? Besok ini anakku sekolah SMP, SMA, kuliah, bagaimana biayanya ya? Dibakar selalu. Kenapa? Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan dan ngatur-ngatur serta mentuhani anak-anaknya. Kepada diri kita saja tidak tahu nasibnya, apalagi kita harus menguasai anakku harus begini, anakku harus begitu, maka kita tambah jadi Tuhan. Ya itulah yang dimaksud neraka pada siang dan malam. Kadang anak-anak kita selalu menyakitkan hati kita, tidak cocok dengan apa yang kita mau. Bila kita masih jadi Tuhannya anak, maka terbakarlah kita di pagi dan siang selalu memikirkan anaknya. Padahal anaknya itu siapa? Ciptaan siapa? Tuhannya anak itu siapa? Bila kita masih merasa menjadi Tuhannya anak, ya dibakarlah kita di neraka hawiyah di malam dan siang hari. Pada hari terjadinya kiamat, jadi neraka itu dipertunjukkan ketika kiamat, saat manusianya belum baiat, manusianya belum kembali kepada Allah. Ya kiamat terus, perang-perang terus, kalah-kalah terus, hening-hening terus, kalah-kalah terus, tidak ada menangnya. Bila manusianya tidak rela ridho kembali kepada Tuhannya, maka lalu malaikat diperintah oleh Allah, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Masukkanlah manusia-manusia itu, yakni ke dalam hawa nafsunya, ke dalam lautan merah. Lautan merah itulah tempat pembakaran, tempat hukuman azabnya Fir'aun. Jadi azab kita, tempat siksa kita ya ada di lautan merahnya hawa nafsu kita sendiri yang selalu banyak cipta dan cipta, ingin ini, ingin itu. Bila aku punya uang pingin begini, banyak cipta-ciptanya, sehingga terbakarlah kita dengan dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa kiamat sugro, bahwa neraka, bahwa surga sudah terjadi menurut Allah. Bila menurut Anda belum, nanti ya terserah. Bebas memilih sesuai keyakinan Anda. Yang saya bacakan di sini, hari kiamat, neraka, surganya yang sudah terjadi ketika masih ada siang, ada malam, ketika manusianya masih hidup. Kalau manusianya sudah mati, habislah perkara. Oh, manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Maka dari itu, hidup dan mati itu enak yang mana? Bagi manusia yang cinta kepada hawa nafsunya, cinta kepada dunia, yang pilih hidup. Akan tetapi di dalam kehidupannya ya ditunjukkan neraka-neraka hawiyah tadi. Namun bagi manusia yang memakai akal sehatnya, oh ternyata enak mati daripada hidup. Mati bagaimana? Mati manusianya di dalam hidup Tuhannya. Itulah orang-orang yang merasakan kebahagiaan di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi keberkahan di dalam kajian paparan-paparan uripe Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini,
marilah kita berdoa sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neraka dan surga kapan, Mbak? Neraka dan surga kapan? Ada